Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniasi, Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dari Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Kali ini saya akan melakukan simulasi Modul 2 Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha Sesi 3. Nah, Ibu-ibu, sekarang kita sudah masuk di waktunya buat baca lembar cerita. Saya mau minta buat tiap perwakilan untuk membacakan. Nah, untuk kelompok 1 terlebih dahulu dibacakan poin 1-nya, Bu. 1. Dalam rangka merencanakan kembali usahanya, Ibu Lili pergi ke pasar tempat ia akan berjualan ikan nanti. Ibu Lili mengamati bahwa di pasar sudah banyak sekali orang yang menjual ikan segar. Sebagian besar pembelinya adalah ibu-ibu. Umumnya mereka membeli jenis ikan yang kecil. Ya, terima kasih buat Ibu Chelsea sudah membacakan. Nah, sekarang buat kelompok 2 minta tolong dibacakan, Bu. Ya, terima kasih Bu sudah mau membacakan. Nah, selanjutnya gantian kelompok 3. Monggo Bu dibaca. Ya, Mbak. Terima kasih Bu sudah mau bacakan. Nah, terakhir buat Ibu untuk kelompok 4 monggo dibaca. Ya, terima kasih Bu. Nah, jadi Bu, dari lembar cerita tadi itu yang bisa kita pelajari bahwa sebelum memulai usaha, Ibu Lili itu harus merencanakan usahanya terlebih dahulu. Yang dilakukan Ibu Lili tadi dengan mengumpulkan berbagai banyak informasi, dengan datang ke pasar, tanya ke pembeli, mengamati keadaan pasar seperti apa. Nah, dari tadi kan Bu Lili ke pasar, diamati sudah banyak yang jual ikan segar. Terus ibu-ibu di pasar itu lebih suka beli ikannya itu yang kecil, yang kira-kira harganya 20.000 per kilo. Dan ibu-ibu itu lebih suka untuk membeli ikan yang matang, yang sudah matang. Tetapi kelemahannya itu di pasar masih sedikit yang berjualan. Nah, akhirnya dari beberapa informasi yang didapat Ibu Lili tadi, akhirnya Ibu Lili memutuskan untuk mengganti ide usahanya dengan menjual ikan yang sudah matang, dan Ibu Lili akan memasaknya di rumah terlebih dahulu, baru dibawa ke pasar untuk dipasarkan, dijual. Nah, ibu-ibu, sekarang kita lanjutkan materinya. Sekarang kita lihat flipchart 4A2, yaitu mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Nah, yang pertama, apa yang harus dipikirkan terlebih dahulu dalam menilai kelayakan usaha? Yang pertama, dari segi kekuatan. Kira-kira apa kekuatan yang dimiliki oleh Ibu Lili? Yaitu Ibu Lili memiliki keterampilan untuk memasak ikan. Nah, untuk peluangnya apa Ibu-ibu? Nah, peluangnya itu ternyata setelah mengumpulkan berbagai informasi dari pasar, ternyata Ibu Lili mendapat informasi bahwa ternyata di pasar itu belum banyak yang jual ikan matang. Nah, terus apa lagi? Ternyata Ibu Lili bisa menjual harga ikan dengan murah karena membeli ikan pada saat sore hari, sehingga harganya lebih murah. Nah, terus ternyata di samping kekuatan dan peluang, kita juga harus memikirkan kira-kira nanti apa yang akan menghambat dari usaha yang akan kita jalankan, yaitu dari segi kelemahan. Kira-kira apa ya dari usaha yang akan dijalankan Ibu Lili itu kekurangannya apa jika dibandingkan dengan usaha lainnya yang sejenis, yaitu tidak banyak varian dari makanan yang dijual oleh Ibu Lili. Nah, terus ancamannya apa? Nah, kira-kira ancaman yang akan datang ketika Ibu Lili menjalankan usaha ini apa? Bisa jadi nanti itu ketersediaan ikan terbatas karena ikan terserang oleh jamur. Terus juga nanti ketika sudah ikan terserang oleh jamur, maka harga ikan akan meningkat karena kesediaan semakin terbatas. Nah, jadi di sini sebelum kita memulai usaha, maka kita harus memikirkan
cara untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang akan datang pada usaha yang akan kita jalankan. Nah, ibu-ibu, jadi sebelum memulai usaha kita harus memastikan ide usaha tersebut layak dijalankan atau tidak. Nah, caranya gimana? Jadi kita harus menemukan terlebih dahulu kekuatan apa yang dimiliki dari usaha yang akan kita jalankan. Selanjutnya apa? Kita harus bisa memanfaatkan peluang dari usaha yang akan kita jalankan nantinya agar usaha nanti itu bisa berkembang. Nah, terus tapi kita juga harus memikirkan kelemahannya itu apa, kelemahan usaha kita nanti itu apa, dan juga kita harus waspada terhadap ancaman di luar usaha yang dapat menghambat usaha kita nantinya. Nah, Bu, sekarang saya mau tanya nih. Nah, kira-kira untuk mengatasi ancaman yang ada waktu Bu Lili mau menjual ikan, kira-kira alternatif apa yang akan diambil oleh ibu-ibu? Kalau menurut ibu nih, kira-kira harus bagaimana? Jadi kita akan memilih jenis ikan yang lebih murah dan banyak disukai oleh konsumen. Oh iya Bu, sepertinya alternatif itu bisa dilakukan kan nanti, jadi bisa diganti dengan jenis ikan yang lain, entah itu ikan lele atau apa yang harganya lebih murah dan masih disukai oleh banyak konsumen. Nah, jadi Bu, setelah kita tadi belajar untuk menilai kelayakan usaha, maka langkah selanjutnya itu kita harus memikirkan apa usaha yang akan kita jalankan nanti itu memberikan manfaat ataupun keuntungan bagi kita. Nah, untuk mengetahui usaha yang kita jalankan itu mendapat keuntungan atau tidak, nanti kita akan belajar tentang rencana keuangan. Nah, nanti di situ kita akan melihat keluar masuknya uang. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Demikian simulasi pembelajaran modul 2 pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.